Gini, saya diminta sama Pak Yapet, Pak Johan dan juga Pak Elvi sudah sejak berapa bulan yang lalu. Mereka datang ke Jakarta minta saya untuk bantu Anda semua. Jadi Anda semua memang kalau dari obrolan saya sama Pak Yapet dan kawan-kawan, Anda punya banyak masalah. Ada tanahnya Anda semua, tanah leluhur diambil sama perusahaan. Begitu ya? Diambil lalu Anda tidak diperlakukan dengan baik. Mau diterjemahkan? Nah, tapi hari ini tadi siang saya datang mendarat, saya langsung ke tempat pemukiman evakuasi. Saya lihat tadi ketemu sama mama, ada beberapa juga teman di SP2 juga di sini. Saya pikir memang masalahnya cukup serius. Anda yang punya kampung, punya rumah, punya kebun di atas, tapi hari ini Anda tidak bisa balik karena dilarang sama bupati ya. Padahal itu kampung punya Anda. Di kampung itu ada baku tembak. Bukannya baku tembak disuruh berhenti, tapi Anda malah yang justru disuruh tidak boleh pulang. Tapi setelah saya ngobrol tadi sama banyak teman-teman sebagian, saya merasa bahwa harusnya tidak ada halangan secara hukum. Jadi kalau Anda betah tinggal di Timika, silakan tinggal di Timika. Tetapi barangkali pada pengen pulang, yang pengen pulang ke atas? Semua. Pulang. Pengen pulang kan semuanya kan? Pengen pulang. Makanya saya akan bantu. Saya akan bantu sebisa mungkin bersama teman-teman PHS untuk kita balik lagi ke atas. Ya. Kalau ada yang baku tembak, kita datang ke mereka. Kita kasih tahu mereka. Nanti kita cari jalan. Kita datang ke TNI Polri, kita surati mereka, OPM. Saya nggak tahu gimana caranya ngubungin OPM, tapi kita bicara terbuka di media, teman-teman media ada di sini. Harusnya tidak ada halangan untuk balik ke sana. Ya, justru seharusnya semuanya membantu untuk Anda balik ke kampung ke sana. Saya tahu pasti 7 bulan ini berat buat Anda semua ya. Saya nggak tahu bagaimana Anda menjalani hidup 7 bulan, tapi pasti ini berat. Cuacanya berbeda, iklimnya berbeda, kehidupan Anda ada di sana, Anda makan, minum, biasa di sana, di sini susah, repot cari makanan, minuman. Jadi menurut saya tidak adil kalau Anda semua tidak didengar suaranya. Saya ingin bantu Anda untuk menyuarakan apa yang jadi isi hati Anda, apa yang jadi pikiran Anda sekarang. Pasti nggak gampang jadi orang yang harus hidup terpisah sama rumahnya selama 7 bulan. Mungkin itu sementara yang saya ingin sampaikan. Tapi kalau Anda, mama-mama mau ada bicara, silakan, saya mau dengar. Saya datang ke sini mesti lebih dengar banyak dari Anda semua. Jangan saya yang banyak bicara. Kira-kira begitu. Silakan, dari mama dulu ada yang mau bicara. Ambolongo kamu Wak. Amole. Selamat sore. Jadi saya berbicara ini untuk masyarakat di 3 desa, 4 kampung, tapi 3 desa saja. Jadi Opitawa, Panci 1, Panci 2. Jadi apa yang bupati biasa bicara itu memang betul, karena dia bilang bukan bupati yang perintah kita turun, tidak. Yang turun itu pikiran dari masyarakat sendiri. Karena kami takut TNI Polri sama TPNOP. Bagaimana? Tembak bukan jauh-jauh dari telinga 11 kena telinga 11.
Masyarakat siapa yang tidak takut? Memang kita takut. Jadi kita sendiri bawa diri ke Timika. Dari sekitar dari Banti ke Tembagapura bukan dekat, jauh. Kami jalan kaki, setengah mati. Pikul orang-orang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan, kasih naik di atas kayu, baru pikul, baru naik ke pos 4. Bukan TNI yang turun ambil kita punya pangan, antar kita tidak. Kami berjuang sendiri masyarakat, sendiri naik sampai di pos 4. Dari situ kita pikir bahwa bukan mau turun langsung di sini. Kami banyak masyarakat yang pikir itu kami harus ke Spotol supaya report dengan pemerintah harus bicara kita. Saya sendiri juga buang suara. Tidak boleh kita turun Timika. Kita ke Spotol duduk di sana. Kami masyarakat tempat. Tuhan ciptakan kami di sini. Ya, kami tidak mau turun di Timika. Begini banyak yang bicara. Itu bangsa itu kita tawar menawar di community development. Kami duduk di situ. Dari bawah pagi naik, turun di situ. Bicara. Begini tidak ada yang karena tembakan tadi sebelah. Banyak memang masyarakat takut. Karena tidak ada yang untuk bantu masyarakat. TNI juga bilang, saya ada. Jangan takut, nanti saya tele. Tidak juga. Jadi kami bawa diri. Sampai di Spotol, kami tinggal di situ sampai jam 10 malam. Malam-malam, jauh-jauh malam baru dorang antar kita dengan bis-bis turun ke Timika. Jadi sampai di Timika, kami punya tujuan itu nanti tenang aman kita tetap mau pulang. Sampai di Timika, bukan Timika tapi di 32. Ada Kapolrek, siapa? Kapolsek ada, Kapolda ada, Wakil Bupati ada, semua ada di situ. Kami turun sampai di situ. Jauh malam, jam 1, antara 2, jam 2, sampai di situ. Jauh malam, ini Belangaram tidak. Bukan siang baru doang antar kita, tidak. Ini malam. Bis privat antar kita dengan malam masyarakat tempat. Jadi kami sampai di situ, kita mau suruh pulang ke rumah yang keluarga masing-masing. Kita pikir mereka bikin pasang tenda di situ, bermalam di situ kan, sampai pagi baru antar kita kan, tidak. Begini bis-bis dari Pemda itu antre di situ. Baru mau angkat ke mana? Tidak ada tujuan. Yang mau turun di SP2, kan turun di SP2 jalan saja. Mau turun di jalan baru, kan turun saja di jalan. Kayak barang yang dorong. Kami ini mau ke mana? Mau ada di mana? Keluarga ada di mana? Kami sampai cerai. Sampai di rumah-rumah keluarga kita, begini sudah jadi pagi. Jam 6. Kita mau istirahat. Satu rumah tadi Pak sudah dengar. Untung ada Pak Yunus kepala suku sudah lama. Dia sudah datang tinggal di situ. Orang-orang yang lumpuh, yang tidak bisa bicara, yang mono-mono, janda-janda, budak-budak banyak dari Obitawang itu. Siapa yang mau tampung? Sudah, Bapak Yunus dia terima di Jalan Jeru. Tadi Bapak sudah lihat, tempat mereka tinggal juga sudah lihat. Itu. Jadi mereka mau bicara apa? Pos yang mana? Masyarakat yang mau tampung di mana? Di sini itu kota. Tidak sama dengan di daerah kami punya tempat. Banti, 3 desa. Kami tinggal bebas. Rumah ada, tamu datang kita terima. Di sini tidak. Di sini semua dengan uang. Kita mau masuk di kos, pikir-pikir lagi. Kami bayar dengan pakai uang apa? Masyarakat ini tidak ada uang. Mereka ada dulang baru mereka biasa dapat uang. Susah. Itu singkat-singkat yang saya ambil. Jadi tidak cerita panjang, yang ini yang nyata-nyata yang saya bikin. Bupati tidak terima kita. Ini bupati itu orang asli. Asli Tembagapura, dia masyarakat di situ kita sama-sama. Tapi tidak bilang bahwa saya ada taruh rumah yang haula atau rumah gendung yang besar taruh untuk pengungsi dari Banti. Tidak ada toh? Tidak ada. Tidak ada. Kasihan. Mereka ini mau napas di mana? Mau bicara dengan siapa?
Ini siapa yang pegang kita punya tangan? Kami orang gunung punya adat perang suku. Kalau perang besar baru ke satu kepala suku punya rumah, mari kumpul. Itu adat kita. Tapi kami yang turun ini tidak ada yang terima kita. Ada yang terima kamu kan? Tidak. Jadi masyarakat itu banyak yang kena trauma, banyak yang kena pikiran sampai ada yang sudah berapa orang sudah meninggal. Mereka tidak hidup baik-baik. Situasi di atas tidak baik, tidak ada, tidak sama dengan di sini. Di sini daerah panas, di sini jalan dengan uang, tidur dengan uang, makan dengan uang, semua uang. Kalau masyarakat di atas tidak. Mereka ada di kota Tembagapura sudah dipagat toh. Mereka hidup di kampung, tapi mereka hidup dengan dong punya hasil kebun. Mereka hidup di kebun, mereka tidak di sini. Kasihan mereka. Mereka tidak takut Tuhan. Tuhan ciptakan saya di situ. Jadi tidak mungkin kasihan mereka. Kita semua. Jadi sama kebun. Itu yang pikiran kita sampai tanggal 13 bulan Juli kemarin saya ada bikin posko. Itu bukan saja bikin cuma-cuma tidak. Ada masyarakat yang tadi Bapak lihat di Jalan Jeru. Mereka menyimpan dan pulang noken, mereka bilang, kita mau jalan kaki. Mau pulang, Martina, kita mau pulang. Siapa mau bicara di kita aja? Kami mau ke gorong-gorong. Pagi-pagi mereka kan, hari Minggu. Saya bilang, jangan sudah. Biar kita bicara sedikit, uang suara sedikit. Bisa atau tidak? Kami kan orang di sana, kami mau pulang. Baru kami bikin posko di rumah saya di Jalan Baru depan ini. Itu untuk mau pulang. Jadi pikiran saya dan saya punya ini tujuan segala macam itu untuk mau segala itu tidak ada. Untuk masyarakat saya kita mau pulang ke kampung. Setuju tidak? Kalian Setuju. Jadi kami mau itu mau pulang. Tapi tidak ada yang orang bicara. Tadi pagi baru Bapak jadi tadi pagi baru Japir bicara. Kakak di mana? Tadi malam saya telepon tidak angkat. Tapi orang besar baru perlu juga kak sama kakak. Tidak pernah orang bicara begitu untuk kasihan masyarakat mau pulang. Kenapa mau bicara apa sekarang hari ini? Ada apa di belakangnya? Saya bilang. Begini adik bilang, kakak telepon, adik dari telepon malam sampai ini, kakak tidak angkat. Oh iya, minta maaf ya, sampai saya punya anak yang main tuh. Tadi saya bilang begitu. Jadi tujuan yang kami punya mau itu tidak mau di sini. Anak Bapak harus bantu kita, harus kita mau pulang Natal di kampung. Bagaimana Natal di kampung? Setuju. Setuju. Kami mau pulang. Itu saja. Jadi ini yang saya sampaikan. Jadi untuk selama kami tinggal di sini, masyarakat banyak yang lapor ke saya. Aduh, ini rumah kos kita disuruh keluar dengan barang-barang. Alasannya mereka sabut, yang punya kos itu dia sabut lampu, sabut air. Satu rumah kos itu mereka tinggal 6 keluarga, 5 keluarga. Ini banyak, ini lebih lengar sekali. Kenapa satu rumah kos itu, ruangan satu saja? Itu berapa keluarga yang tinggal di situ? Begini mereka punya uang habis. Mereka dapat uang di mana mau bayar kos? Memang mereka kasih keluar. Lari ke kepala desa, bagaimana bantu kita? Tidak mampu lagi, tidak bisa lagi untuk masyarakat ini mau bantu. Akhirnya sekarang mereka sulit sama sekali hari ini. Jadi, pergi berobat di Karitas, mereka jalan kaki. Dari Jalan Jeru ke tadi orang-orang yang tadi ketemu itu, pernah lapor juga. Kami jalan kaki ke Jalan Jeru Karitas berobat. Baru pulang lagi jalan kaki. Macam-macam begitu kita tidak mau, Bapak. Kami mau pulang saja. Lebih bagus hidup di kampung daripada tinggal di kota semua dengan uang. Lebih sehat di kampung. Air semua malaria segala macam penyakit di Banti tidak ada. Semua tidak ada. Kami murni di kampung kita. Tidak pernah orang-orang ini ke rumah sakit. Di sini taruh saja di rumah sakit tempat berobat di mana. Soal makan saja. Mereka tidak tahu naik
motor ojek. Orang tua-tua itu dong tidak tahu ojek. Mau naik di motor susah. Harus ada yang ada mobil bisa. Macam begitu jadi sudah saya sampaikan di sini singkat dan jelas. Ada lagi barangkali mau bicara, silakan. Saya satu tadi Mbak Tina sudah sampaikan kepada Bapak. Minta maaf, saya duduk ya. Mas saya bicara ini mengenai atas nama satu kecamatan Wah Panji. Saya ambil tabak Panji 1, Panji 2 di satu kecamatan. Jadi waktu Mas saya bilang waktu kami turun dari atas itu masyarakat yang penduduk semua itu 4.800. Yang terakhir mereka mulai tembakan itu masyarakat mereka turun 5 keluarga, 10 keluarga sampai terakhir itu 1.800 yang terakhir kami tembakan itu. Kami turun sampai ke Balikan, kami tidak bikin surat peringatan sikap untuk kami mau turun ke penyidik tidak ada sama sekali. Bupati sudah ada, Kapolda, bahkan Kapolda sudah ada. Dan kami ke tempat Banti sudah ada. Polsek Tembagapura ada, Banti. Pak Camat ada. Tapi kami kumpul semua, maksudnya bilang B sudah susun,